banget dan besar-besar. Wow. Tidak perlu menyelam, saya sudah bisa melihat keindahan terumbu karang dan juga pasir putih dari atas sampan sini. Jenis ubur-ubur yang ada di sini gak beracun, jadi saya mau coba main langsung ke dalam bersama mereka. Saya sedang berada di Pulau Bakung, Desa Toropot, akan mencari kerang kida dengan cara yang berbeda, yaitu dengan lomba menyelam bersama masyarakat suku Bajo. Kabupaten Banggai Laut yang terletak di wilayah timur laut Pulau Sulawesi, bak mutiara di lautan yang menanti untuk dijelajahi. Dan menemukan berbagai keindahan yang tersembunyi di antara ratusan pulau yang tersebar di wilayah seluas 725 km persegi. Tujuan saya kali ini adalah Desa Buang-Buang, Kecamatan Bokan Kepulauan yang berjarak 3 jam perjalanan menggunakan speedboat dari ibu kota Banggai. Kedatangan saya disambut sekawanan lumba-lumba yang seakan-akan mengawal saya untuk menjelajahi daerah Banggai Laut. Wah, jarang sekali saya bisa ketemu lumba-lumba waktu sedang dalam perjalanan seperti ini. Lucu banget. Hewan mamalia ini sering melakukan bow riding atau berenang mengikuti kapal karena senang bermain-main memanfaatkan gelombang kapal untuk berlatih fisik atau sebagai hiburan. Itu lumba-lumbanya di sana banyak banget dan besar-besar. Berlayar mengikuti arus bersama lumba-lumba membuat saya semakin bersemangat menjelajahi setiap sudut Banggai Laut. Desa Buang-Buang berada di salah satu pulau terluar di Kabupaten Banggai Laut. Dikelilingi laut jernih berwarna biru, desa ini memiliki landscape yang sangat menakjubkan. Bersama dengan Sri, kita sedang berada di Liang Tadul dan akan menelusuri sepanjang jalur yang sangat-sangat indah ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jalur yang berkelok-kelok di antara gugusan pulau diapit bebatuan dan tanaman mangrove. Terlihat seperti sungai yang memanjang dari lautan. Air jernih berwarna kehijauan membuat saya bisa melihat dengan jelas keanekaragaman hayati yang terhampar di sepanjang perjalanan. Tidak perlu menyelam, saya sudah bisa melihat keindahan terumbu karang dan juga pasir putih dari atas sampan sini. Bagus banget ya, Sri ya? Ya. Hamparan pasir putih di sepanjang perairan dengan koral dan berbagai biota laut yang tersebar di pinggir perairan membuat Liang Tadul ini seperti akuarium alami. Bintang laut biru seakan menjadi hiasan untuk menambah warna di dasar laut. Walaupun terlihat tenang, hewan ini dapat bergerak lambat hingga 8 cm per menit. Bintang laut biru berperan penting dalam ekosistem sebagai scavenger, yaitu penghancur jaringan hewan yang sudah mati, dan menjaga perairan di sini tetap bersih. Ih, warnanya cantik banget ya? Iya. Soft coral di sini bagus sekali dan warnanya cantik. Terus kelihatan jelas banget dari atas ini.
Berbagai macam jenis soft coral terhampar di sini, menjadi rumah bagi beragam jenis ikan. Salah satunya ikan endemik yang hanya bisa ditemukan di daerah Sulawesi, yaitu capungan banggai atau banggai cardinal fish. Ikan berwarna coklat dengan corak bergaris hitam melingkar ini hidup di perairan tenang dengan kedalaman 1,5 hingga 2,5 meter. Di antara lamun dan habitat landak laut atau bulu babi sebagai bentuk perlindungan alami. Melihat banggai cardinal fish di liang Tadul ini merupakan bukti bahwa perairan ini masih terjaga kelestariannya. Tempat ini juga sudah bisa disebut taman laut karena keberagaman keindahan bawah lautnya yang luar biasa. Arus yang belum terlalu kencang di pagi hari adalah waktu yang paling tepat untuk menyusuri liang Tadul. Air yang masih dangkal ketika laut surut membuat pemandangan bawah laut terlihat lebih jelas. Tak perlu diving untuk menikmatinya, cukup dari atas perahu sambil mendayung dengan santai. Bermain sampan di sini itu tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga karena kita mengikuti arus, jadi kita bisa fokus menikmati keindahan yang ada di sini. Naik sampan yang berjalan pelan menjadi pilihan saya untuk menyusuri liang Tadul. Karena saya bisa menikmati berbagai jenis ikan dan biota laut di antara terumbu karang dari atas sampan. Menikmati keindahan di sini dengan bermain sampan seperti ini tuh menenangkan dan rileks sekali. Hembusan anginnya dan juga pemandangan di sini luar biasa. Liang Tadul bisa disebut sebagai salah satu spot taman laut yang menakjubkan. Keanekaragaman hayati yang sangat beragam menjadikan kawasan ini sangat berharga dan harus tetap dijaga kelestariannya. Puas sekali menikmati keindahan di liang Tadul ini. Semakin semangat untuk mengeksplor lagi alam Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Buang-Buang yang berada di Pulau Salue kecil tak hanya memiliki landscape yang menakjubkan. Di balik bukit karang yang membentang, terdapat danau seluas 20 hektar yang berisi ribuan ubur-ubur. Saya bermain sampan, menyusuri danau jernih berwarna biru kehijauan untuk melihat ubur-ubur dengan lebih jelas. Biasanya, hewan berpayung ini naik ke permukaan air saat pagi atau sore hari ketika air masih dingin. Mengeksplor kekayaan alam yang ada di Danau Paiso Batongan, saya dan teman-teman di sini sedang memanggil ubur-ubur dengan cara seperti ini nih, memukul-mukulkan atau membuat suara keributan dari atas. Ini ubur-uburnya sudah mulai muncul ke permukaan. Sangat menakjubkan melihat ubur-ubur yang mulai bergerak naik di sekitar perahu, seperti mendengar panggilan saya. Salah satu hewan paling hening di dunia ini tidak mempunyai otak, jantung, darah, dan sistem pendengaran, tetapi mempunyai jaringan saraf untuk merespon rangsangan dari luar. Inilah yang menyebabkan ubur-ubur naik ke permukaan ketika kami memukulkan dayung ke perahu. Danau sedalam 20 meter ini menjadi habitat 3 jenis ubur-ubur dengan kedalaman yang berbeda-beda.
Ada 3 jenis ubur-ubur yang ada di sini. Yang pertama yang berwarna kuning yang terlihat di permukaan, sedangkan 2 jenis lain itu berwarna merah dan juga putih adanya di dasar. Mereka kalau diginiin aja datang. Tak puas rasanya jika hanya melihat ubur-ubur dari permukaan. Jenis ubur-ubur yang ada di sini nggak beracun, jadi saya mau coba main langsung ke dalam bersama mereka. Nggak sabar. Halo. Hanya dengan memakai goggle, saya dan Sri menyelam di kedalaman sekitar 2 meter tanpa memakai fin atau sepatu katak, agar tidak mengenai hewan tanpa tulang belakang ini. Berenang di sini harus hati-hati dan perlahan, karena kalau ubur-uburnya kesenggol atau kesentak gitu, mereka bisa cepat mati. Jadi harus ekstra hati-hati dan slowly. Cuaca yang sedikit mendung membuat ubur-ubur berenang lebih dalam untuk mendapatkan arus yang lebih hangat. Berenang di antara ubur-ubur, melihat pergerakannya yang seperti melayang di dalam air, bahkan memegangnya menjadi pengalaman yang sangat menakjubkan bagi saya. Pertama kalinya saya berani berenang bareng ubur-ubur dan seru banget. Gemes sekali ubur-uburnya, teksturnya tuh kayak jelly, kenyal-kenyal dan halus sekali. Kak, banyak nggak di situ? Bentang alam Banggai Laut memang mempesona. Keragaman biota laut dan keindahan landscape-nya membuat saya tak sabar untuk melanjutkan petualangan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Saya sedang berada di Pulau Bakung, Desa Toropot, akan mencari kerang kida dengan cara yang berbeda, yaitu dengan lomba menyelam bersama masyarakat suku Bajo.